Sayyiduna akramana al-habibul mahbub as-sayyidu Abdullah al-Haddad berkata, siapa junjungan kita, ay akramana, orang yang kami muliakan, al-habibul mahbub, kekasih yang dicintai, as-sayyid Abdullah al-Haddad, nama beliau adalah Abdullah al-Haddad, sahibut tariqatil masyhura wal asrar, pemilik thariqah yang terkenal, wal asrar, dan rahasia, al-kasirah, yang banyak. Fastilahu ba'di ahlil bilad, istilah yang digunakan oleh sebagian penduduk negeri, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun, apabila dia laki-laki disebut dengan habib, wa in kanat unsa yuqalu laha hababah, jika dia seorang wanita disebut hababah. Ini panggilan untuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang laki dipanggilnya habib, kalau yang perempuan dipanggilnya hababah. Wastilahul aksar, sementara istilah yang digunakan oleh mayoritas orang, yuqalu lahu, dikatakan untuknya sayyid wa sayyidah. Ada juga yang menamakan laki dari keturunan Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan nama sayyid. Kalau wanitanya dipanggil dengan sayyidah. Jadi ada dua. Ada yang memanggil keturunan Nabi Habib atau Hababah. Pendapat kedua, ada yang memanggil Sayyid atau Sayyidah. Ya. Jadi semisal seperti Habib Rizik, bisa kita panggil Habib Rizik atau Sayyid Rizik. Itu panggilan bagi orang-orang yang menjadi keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat dari Habib Abdullah al-Haddad? Nasihatnya adalah ar-rajulul kamil fi dini huwa alladhi yusamihu ay yusahilu fi huquqihi kazinati wa la yusamihu fi huquqillahi ta'ala kasalati wa wasli sya'ri fadzalika haramun. Lelaki yang sempurna di dalam agamanya adalah lelaki yang murah hati di dalam hak suaminya. Lelaki yang sempurna adalah lelaki yang selalu punya sifat murah hati di dalam hak pribadinya. Suami ini kan punya hak yang menjadi tanggung jawab seorang istri. Ketika seorang istri melakukan satu kesalahan yang mana itu menjadi haknya seorang suami, maka lelaki yang sempurna adalah lelaki yang bermurah hati. Seperti berhias, lakinya demen istrinya berhias, nggak demen kalau bininya nih nggak demen berhias, bininya nggak berhias nih, lakinya nggak demen, kayak nggak pakai lipstick ya, alisnya nggak ditebel-tebelin, pipinya nggak dimerahin. Ini bini, lakinya nggak demen kalau si suami kalau si istri nggak cantik seperti ini, maka dia bermurah hati, dia mempunyai sifat pemaaf ketika istrinya tidak menunaikan segala macam hak yang menjadi kewajiban seorang istri. Inilah laki yang sempurna. Wala yusami'u fi huquqillah, dan lelaki yang sempurna dia tidak murah hati di dalam haknya Allah, seperti salat dan menyambung rambut, fadzalika haram, karena itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau urusan kepada Allah nggak ada murah hati sama sekali. Kalau sholat wajib ya wajib, nggak ada maaf sama sekali. Waktunya sholat ya sholat.
Nggak ada sholat yang nggak boleh sholat. Ya, sholat harus tetap dilakukan. Begitu juga seperti semisal menyambung rambut. Nah ini hukumnya haram. Nah sekarang ada tuh di salon-salon ya, wanita biar kelihatan cantik, rambutnya disambung-sambungin. Ya, ini nggak boleh. Itu hukumnya haram. Nah dalam hal ini boleh bagi suami untuk tidak bermurah hati. Jadi ada ketegasan di dalam rumah tangga ketika istri meninggalkan sholat, ketika istri mengerjakan hal-hal yang diharam seperti apa? Menyambung rambut. Maka di sini seorang suami harus tegas. Tapi kalau urusan haknya, hak pribadinya, lelaki yang sempurna adalah lelaki yang selalu bermurah hati. Tapi kalau urusan haknya Allah tidak ada murah hati. Harus bisa diposisikan. Jangan dibalik. Bininya gak dandan, dia kesel. Giliran gak sholat, dicuekin aja. Nah ini, jangan dibalik. Itu adalah yang selanjutnya. Warrajulun nakis, lelaki yang kurang di dalam agamanya, huwaladzi yakunu 'alal aksi, adalah orang yang sebaliknya, bi an yattasi'a fi uquqillah, dia berlapang di dalam haknya Allah, wala yattasi'a fi uquqi nafsi, dan tidak lapang di dalam hak dirinya. Lelaki yang kurang agamanya adalah lelaki yang sebaliknya, dalam urusan haknya Allah dia lapang, tapi hak pribadinya dia tidak lapang. Bininya nggak sholat, biarin aja. Oh itu wajib, masa dia nggak mau sholat? Begitu kata lakinya. Tapi giliran urusan masak, salah dikit, diomelin bininya bisa-bisa. Masak kagak enak, emang garam mahal, emang udah nggak mau masak lagi buat saya. Begitu marah. Tapi giliran urusan sholat, urusan puasa dibiarin biarin aja. Nah ini yang salah, yang keliru. Bininya kalau nggak dandan yang cakep, kondangan habis diomelin sama lakinya. Ya, diomelin habis. Baju jelek dipakai mah buat kondangan. Malu sama teman-teman ayah tadi pesta. Bininya sholat duhur nggak sholat, dibiarin sama lakinya. Nah ini adalah lelaki yang lemah di dalam agamanya. Dalam urusan haknya Allah dia berlapang dada, tapi dalam urusan haknya dia tidak berlapang dada. Dikit-dikit bininya diomelin, rumahnya kotor, bininya diomelin. Tapi bininya nggak puasa, dibiarin aja, nggak diperintah buat puasa yang wajib, nggak diperintah buat sholat yang wajib. Nah itu maka pesan dari Habib Abdullah bin Haddad tadi, lelaki yang sempurna adalah lelaki yang di dalam urusan pribadinya dia bermurah hati, tapi di dalam urusan haknya Allah dia tidak murah hati. Dan sebaliknya lelaki yang kurang agamanya adalah lelaki yang berlapang dada di dalam urusan haknya Allah dan tidak berlapang dada di dalam haknya sendiri. Ini nasihat buat saya pribadi, bagi yang laki-laki juga buat ini Haji Rizki Ramdhani. Hikayatun, ini ada satu cerita, ada satu hikayah. Kana li ba'di salihin akhus salih, saudara yang saleh memiliki, ya, sebagian orang yang saleh memiliki saudara yang saleh. Yazuruhu kulla sanatin marratan faja'a marratan li ziyarati. Setiap tahun saudaranya yang soleh ini selalu mengunjungi saudaranya yang lain. Tiap tahun tuh selalu datang. Faja'a marratan li ziyarati, kemudian datang satu kali untuk berziarah. Fadaqqa babahu, dia mengetuk pintu rumah saudaranya. Faqalat zaujatuhu, kemudian istrinya berkata, man hadha, siapa ini, siapa yang ada di luar. Ya. Jadi ini ada
orang-orang saleh ada kebiasaan mengunjungi setiap tahunnya. Kalau orang kita bilang bersilaturahim setiap tahunnya. Dan pada kesekian silaturahim atau berkunjungnya, kemudian si laki-laki ini mengetuk kepada pintu rumah dari orang yang dikunjungi. Kemudian istrinya berkata, siapa itu yang di luar? Siapa ini? Faqala aku zaujika fillah ja'a li ziyarati. Kemudian tamunya yang ada di balik pintu ini menjawab, saya ini saudaranya suamimu, datang untuk mengunjungi, mau silaturahim. Faqalat, kemudian istrinya menjawab, zahaba ya qatib, suaminya lagi pergi cari kayu bakar. La raddahullahu wa balagat fi sabbihi. Kemudian istrinya berdoa, semoga Allah ngasih dia pulang lagi dan mempersangat di dalam caciannya. Jadi ketika diketuk pintunya, istrinya jawab, siapa itu di luar? Dijawab sama tamunya, saya saudara suamimu, datang mau berkunjung, datang mau silaturahim. Dijawab sama bininya, suaminya lagi gak ada, lagi pergi nyari kayu bakar. Biarin aja biar Allah gak kasih dia pulang. Nah ini dapat bini yang bawel, dapat bini yang buruk akhlaknya. Didoain tuh lakinya, biarin laki saya biar gak pulang, mati di tengah jalan. Ini wabalagat fi sabbihi, mempersangat di dalam mencaci si suaminya dicaci maki. Biarin aja laki saya gak pulang, di rumah cuma nyusahin, di rumah cuma ngeribetin, biar mati aja ketabrak kereta, biar mati aja ketabrak mobil. Ini perkataan yang dikeluarkan oleh seorang istri. Kemudian fabainama huwa kadzalik wa idzan bi akhihi qad amala al-asadu uzmata hatabin. Tiba-tiba saudaranya ini datang ya dengan seekor macan, seekor singa yang telah membawa kepada seikat kayu bakar di punggung seekor macan. Wa huwa muqbilun bihi, orang itu mengikuti kepada macan tersebut. Summa anzalal hataba an dhahril asad, kemudian menurunkan kayu bakar itu di punggung si macan. Ketika ditunggu karena lakinya lagi keluar, ternyata tahu-tahu ini saudaranya yang lagi dikunjungin datang sama macan, kayu bakarnya lagi ditaruh di pundaknya si macan, pundaknya si singa. Kemudian summa anzala wa qala lahu idhab barakallahu fik. Kemudian yang punya rumah ini yang dikunjungi berkata, pergilah kamu, semoga Allah memberkahimu. Summa adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa at'amahu summa wada'ahu wa sarafa ala ghayatil ajab. Kemudian orang tadi menyuruh pergi itu macan, udah pergi, semoga Allah memberkahimu. Kemudian akhirnya dipersilahkan masuk tamu tadi, ayo masuk. Dipersilahkan masuk, disambut dengan penuh gembira, dikasih makan. Akhirnya ketika tamunya pulang, tamunya takjub, sabar banget nih laki sama bininya. Caci maki dia sabar aja, dihina-hina dia diem aja, bininya ngomel dia sabar aja, nggak ada jawabnya sama sekali ucapan makian yang dilontarkan oleh seorang istri. Summa ja'a akhuhu fil amisani, kemudian datang lagi saudaranya pada tahun yang kedua. Tahun yang berikutnya berkunjung lagi itu saudaranya. Fadaqqal bab, kemudian dia mengetuk pintu. Faqalat imra'atun, kemudian istrinya berkata, man hada, siapa di luar? Faqala aku zaujika, saudara suamimu, ja'a yazuru, datang mau berkunjung, datang mau silaturahim.
Rahim. Qalat, kemudian istrinya menjawab, marhaban, wa balaghat fis sana'i alaihi wa ala zawjiha. Disambut itu dengan sepenuh kesopanan, dan istrinya memuji kepada suaminya, juga memuji kepada tamu yang datang. Nah, ketika datang ke tahun kedua, beda sikapnya. Perempuan ini sikapnya berbeda, karena ini berbeda perempuan, berbeda istri. Ketika datang di tahun kedua, mengetuk pintunya, ditanya sama istrinya, siapa di luar? Dijawab sama tamunya, saya adalah saudara suamimu, datang mau berkunjung. Dipuji-puji si tamu tadi, juga suaminya. Wa amaratu binti Gharih, kemudian si istri memerintahkan kepada tamunya untuk menunggu. Faja'a akhuhu wal atabu ala dhahri, kemudian saudaranya datang dan kayu sekarang ada di punggungnya, sudah tidak lagi dibawa oleh seekor macan. Fa'adkhalahu wa at'amahu, kemudian tuan rumah mempersilakan masuk dan memberikan tamu itu makan. Ini memberikan tamu makan termasuk salah satu hal yang bisa menghapuskan dosa seseorang. Karena Nabi bersabda dari Abu Hurairah, ada 3 hal yang bisa menghapus kepada kesalahan seseorang. Yang pertama, melangkahkan kakinya untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua, dia memberikan makan kepada tamu atau orang yang lapar. Nah, ini memberikan makan baik kepada tamu atau orang yang sedang kelaparan, itu bisa menghapus kepada kesalahan seseorang. Kemudian falamma arada mufarakatahu, ketika dia hendak pulang, sa'alahu amma ra'a min tilka wa hadhihi wa min hamdil asad atabahu. Dia mau bertanya tentang apa yang terjadi, dan juga istri yang ini, dan juga kejadian yang mana macan pernah membawa kayu bakarnya. Jadi akhirnya si tamu tanda tanya, dari tahun yang kemarin dan tahun yang sekarang. Kemarin kok ada macan bawa kayu bakar kamu, nah sekarang kok istrimu sopan? Dulu istrimu ini galak, kamu tuh dicaci maki habis-habisan sampai didoain biar nggak pulang tuh laki, mati di tengah jalan. Nggak bu, pulang didoain. Nah terus ditanya, kok bisa ada yang seperti ini, kejadian ini? Maka faqala ya akhi, dijawab oleh tuan rumahnya, tuwfiyatil kasyarisah, istriku yang galak, istriku yang jelek akhlaknya telah meninggal dunia. Wa kuntu sabiran ala syu'miha, kesabaranku terhadap keburukan istri, fasakharallahu ta'ala li al-asadu li sabri, Allah menundukkan untukku seekor macan karena kesabaranku alaiha, atas istri. Nah, suami yang sabar. Dijawab di sini, sewa istriku yang tahun kemarin kamu datang, nah itu dia udah meninggal. Karena saya sabar sama akhlaknya yang buruk, yang tukang ngomel, saya sabar karena dengan kesabaranku Allah menundukkan macan untuk. Nah ini laki ini yang sabar sama perangai buruknya istri. Kalau lagi ngomel diemin aja. Nanti bakal ada karomah yang bakal diterima oleh seorang suami. Ya. Ini kalau misalnya punya istri galak, jangan dilawan, diemin aja. Ya, ditinggal kali. Tinggal aja. Nah, salah satu karomahnya itu juga nanti. Iya, tinggal kali, melewe. Ini juga itu salah satu karomah juga yang dikasih, bisa kawin lah. Jadi karena kesabaranku Allah menundukkan seekor macan untuk seorang suami. Summa tazawwajtu, kemudian saya kawin hadhihi salih, ke wanita saleh ini, wa ana fi rahatin,
dan saya sudah di dalam kenyamanan maha bersamanya. Fanqata'a anni al-asad, kemudian macan itu sudah menghilang dariku. Fahtajtu an ahmila al-hataba ala dhahri li ajli rahati ma'a hadhihi salihah. Kemudian ketika saya kawin lagi, karena istri yang marah-marah tadi udah meninggal, semuanya yang Allah berikan udah nggak ada. Macannya udah nggak lagi bawa kayu bakarnya saya. Kenapa? Karena tadi istrinya yang galak udah meninggal. Sekarang saya udah nyaman hidup sama dia. Kenapa? Karena istrinya ini penyabar. Istrinya ini bisa membuat tenang kepada rasa seorang suami. Jadi apa yang Allah berikan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi bersyukur punya istri yang bawel. Allah bakal kasih kekeramatan pada orang tersebut. Ini ya, mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena tadi kan yang ditanyakan, mengapa kok ada seekor macan bisa bawa kayu bakarmu? Kok sekarang istrimu adem ayem, kemarin galak banget ketika saya datang? Akhirnya dijawab, waktu saya menikah dengan istri yang pertama, dia itu buruk akhlaknya, dia ini galak. Saya bersabar, kemudian Allah menundukkan macan untukku sehingga macan itu bisa membawa kayu bakar. Dan sekarang saya menikah lagi tapi dengan istri yang soleh, yang sabar, sehingga kenyamananku bersamanya menghilangkan kepada macan yang selalu bersama denganku pada saat mencari kayu bakar. Itu jawaban dari tuan rumahnya. Apa hikmah dari cerita ini? Ya tadi, apapun dalam rumah tangga tidak harus melulu menggunakan dengan emosi. Yang satu keras, yang satu juga keras. Tidak demikian. Ketika suaminya kalem, bininya keras, maka di situ akan ada keramat, akan ada karomah yang Allah berikan kepada seorang suami. Fa'idatun yajuzu lizawji ayyatriba zawjatuhu wallahu a'lam bissawab.